Ada penelpon yang bergabung bersama kami di Newsline dengan Bu Suito ya. Baik, selamat siang Bu Suito. Ya, selamat siang. Ya, di Jakarta ya. Bu Suito, apa yang mau ditanyakan Bu? Saya menanyakan suami saya itu udah dari satu tahun yang lalu sejak keluar dari rumah sakit itu tangannya itu lemas kayak mau megang sumpit gitu susah gitu. Apakah itu karena dari infus atau memang kena stroke? Sudah di CT scan, di MRI pertama itu tidak terlihat, maksudnya tidak ada gejala di kepala, bagus-bagus saja. Terus baru 3 minggu yang lalu juga kan saya ke dokter saraf dianjurkan CT scan, bukan CT scan, jadi scan kepala, ya scan kepala. Pertama kan MRI, sekarang scan kepala. Terus juga tidak ada gitu. Apakah itu stroke atau bukan ya dok? Baik. Jadi Ibu Suito menanyakan apakah ini gejala stroke atau bukan. Nanti akan dijawab oleh dokter. Kita ke penelpon kedua, ada Pak Andre ya. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu. Ya, apa yang ingin ditanyakan Pak? Begini Bu, saya belakangan ini perasaan tubuh saya ini seperti orang yang lagi minum alkohol. Jadi jalannya itu seperti kayak sempoyongan. Pernah kaki ini lemas, tapi tidak sampai apa ya? Tidak sampai jatuh begitu ya? Iya, tidak sampai begitu. Yeah. Tapi saya sering olahraga, selalu olahraga. Ya, yang saya ini pertama kali mengalami gejala seperti ini, Pak? Ini gejala ini sampai sekarang masih saya rasakan. Saya mau tanya kepada dokter apakah ini gejala stroke ya, dok? Baik. Oke, baik. Ya, jadi tadi sudah ada Ibu Suito dan Pak Andre. Dokter, silakan direspon dok, kira-kira menjawabnya bagaimana itu dok? Ya, kalau tadi dikatakan tangannya. Kita tahu tangan ini yang tangan, lengan yang ini. Iya. Mungkin maksudnya semua. Satu tangan ya, ini. Lengan, tangan, dan lengan. Oke. Satu. Kemudian kalau kita lihat lesi itu lesi di otak. Itu akan mengakibatkan timbulnya satu respon lemah dan kaku. Kalau lemah dan lunglai, lesinya bukan di otak. Lesinya itu di saraf tepinya. Saraf tepi itu yang keluar dari leher terus ke bawah. Jadi bisa saja karena faktor bukan stroke, tetapi lesi di saraf tepinya. Ini akan mengakibatkan lengannya mengalami kelemahan. Umumnya kalau stroke itu timbul sesisi. Walaupun bisa stroke itu timbul satu tangan, karena letaknya di daerah tertentu yang terkenal pons, batang otak. Tetapi umumnya itu adalah sesisi. Yang kedua, sifatnya kaku. Jadi kalau dia kena stroke itu, tonusnya akan meningkat. Kalau kena di saraf tepi, tonusnya akan menurun. Itu yang pertama. Jadi kalau saya lihat yang pertama, sudah dibikin MRI, sudah dibikin CT scan, itu sudah bisa dipastikan kalau dikatakan normal ya pasti bukan stroke. Oke, baik. Jadi yang pasti itu sudah dijawab oleh dokter. Tapi yang Pak Andre? Yang Pak Andre kan dia katakan penyakitnya bukan stroke, itu per definisi adalah manifestasi gangguan klinis fungsi otak, retina, dan sumsum tulang belakang yang timbulnya akut, mendadak. Ya, itu kita dari definisi awal saja kita sudah bisa melihat ini manifestasi stroke. Nah kalau Pak Andre kan ini sudah lama, itu bolak-balik timbul gejalanya sampai gejalanya ditunjukkan gejala jalan sempoyongan. Ini menandakan otak kecil, bukan otak besar. Tapi dikatakan juga kakinya menjadi lemas, dua-duanya. Ya, kalau kita bilang ini langsung stroke dua-duanya enggak. Ini pasti ada gangguan lain, ada proses lain yang terjadi di otak. Kita kupas lagi seputar stroke, bagaimana kita bisa mencegahnya dan memulai sebuah gaya hidup yang jauh lebih sehat. Pemirsa, setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Newsline.